Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran, NIM 221090350049. Di sini saya dari Prodi Teknik Mesin semester 2. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang sifat mekanik dari mata kuliah Material Teknik Universitas Pamulang PSDKU Serang. Apa sih pengertian sifat mekanik itu? Sifat mekanik adalah karakteristik suatu bahan yang berkaitan dengan respon terhadap gaya atau beban yang diterapkan. Diingat kembali, sifat mekanik adalah karakteristik suatu bahan yang berkaitan dengan respon terhadap gaya atau beban yang diterapkan. Sifat mekanik meliputi kekuatan, kekakuan, keuletan, dan kelelahan. Pengetahuan tentang sifat mekanik penting dalam teknik karena mempengaruhi desain, pemilihan bahan, dan keamanan struktur. Kekuatan material sangat bergantung pada sifat mekaniknya. Analisis mendalam terhadap sifat-sifat tersebut akan membantu kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan material. Kita lanjut. Sifat mekanik menyatakan suatu kemampuan, suatu bahan atau komponen untuk menerima beban, gaya, energi, tanpa menimbulkan kerusakan atau patah pada bahan komponen tersebut. Karena itu, perlu diketahui karakter material agar deformasi yang terjadi tidak berlebihan dan tidak terjadi kerusakan atau patah. Karakter material tergantung pada komponen kimia, struktur mikro, sifat material, sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia, dan lain-lain sebagainya. Dan perlu diketahui juga, sifat mekanik adalah sifat yang menunjukkan kelakuan material apabila material tersebut diberi beban mekanik, seperti statik maupun dinamik. Contoh sifat mekanik diantaranya yaitu ada kekuatan, strength. Kekuatan atau disebut bahasa Inggrisnya yaitu strength merupakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Kemampuan bahan untuk menerima beban atau tegangan tanpa menyebabkan patah. Diingat ya teman-teman, macam-macam kekuatan tergantung jenis beban yang bekerja. Seperti tadi yang dikatakan, ada kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Dan di pojok bawah juga ada contoh gambarnya ya. Ini contoh gambar kekuatan tergantung jenis beban yang bekerja. Kekuatan tarik atau tension, compression, shear atau tension.
Sini ada semua. Lalu ada kekakuan atau stiffness. Kekakuan adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, deformasi atau defleksi. Dalam beberapa hal, kekakuan lebih penting dari kekuatan. Lalu ada kekenyalan atau elasticity. Kekenyalan didefinisikan sebagai kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Atau dengan kata lain, kemampuan material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi perubahan bentuk. Contohnya itu seperti karet yang ditarik lalu dilepaskan, jadi bentuknya itu yang tadinya si karet itu ketarik menjadi tipis dan memanjang. Setelah dilepaskan, dia akan kembali seperti bentuk semulanya. Kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Jadi seperti itu, seperti yang tadi dikatakan, seperti karet. Jika suatu benda mendapatkan tegangan, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tegangan yang bekerja tidak melewati batas tertentu, maka perubahan bentuk yang terjadi hanya sementara. Perubahan bentuk itu akan hilang setelah tegangan dihilangkan. Jika tegangan yang bekerja melampaui batas, maka sebagian dari perubahan bentuk itu akan tetap ada walaupun tegangannya dihilangkan. Kekenyalan juga menyatakan seberapa banyak perubahan bentuk elastis yang dapat terjadi sebelum perubahan bentuk yang permanen mulai terjadi, atau dengan kata lain, kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah menerima beban yang menimbulkan deformasi. Lalu ada plastisitas atau plasticity. Plastisitas adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik, perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastisitas tinggi dikatakan sebagai material yang ulet atau ductile. Sedangkan material yang mempunyai plastisitas rendah dikatakan sebagai material yang getas atau brittle. Kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik atau perubahan bentuk permanen tanpa mengakibatkan kerusakan. Sifat ini diperlukan bagi bahan yang diproses forging, rolling, extruding, dan lain-lain. Sifat ini juga sering disebut sebagai keuletan atau ductility. Bahan yang mampu mengalami deformasi plastik yang cukup banyak dikatakan sebagai bahan yang memiliki keuletan yang tinggi. Bahan yang tidak menunjukkan deformasi plastik dikatakan sebagai bahan yang memiliki keuletan rendah atau getas, brittle.
Kita lanjut, ada keuletan atau ductility. Keuletan adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Material ductile ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dengan suatu periode tertentu. Persentase kerenggangan. Sifat ini biasanya digunakan dalam bidang perteknikan. Dan bahan yang memiliki sifat ini antara lain besi lunak, tembaga, aluminium, dan nikel. Atau masih banyak lagi. Kemampuan bahan padat untuk mengalami peregangan sebelum menjadi putus di bawah tegangan tarik. Lalu ada ketangguhan atau toughness. Ketangguhan merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kemampuan bahan untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengalami kerusakan juga dinyatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja. Pada suatu kondisi tertentu, sifat ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga sulit untuk diukur. Sini juga ada contoh gambarnya, ada tug dan brittle. Lanjut, ada kekerasan atau hardness. Kekerasan merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi atau penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus atau wear resistance, yaitu ketahanan material terhadap penggoresan atau pengikisan. Kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan, pengikisan, abrasi, indentasi atau penetrasi. Sifat ini dikaitkan dengan sifat tahan aus, wear resistance. Kekerasan memiliki korelasi dengan kekuatan. Bisa dilihat di sini gambarnya ya, teman-teman. Lanjut, ada kelelahan atau fatigue. Kelelahan merupakan kecenderungan dari logam untuk menjadi patah bila menerima beban bolak-balik dynamic load yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang. Cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Sebagian besar kerusakan yang terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. Akibat kelelahan jadi si material ini jadi patah karena terlalu kelelahan. Lalu ada melar, creep atau melar. Melar merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik bila pembebanan yang besarnya relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Merangkak, melar atau creep, kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Creep seringkali terjadi pada komponen yang beroperasi pada temperatur tinggi. Tingkah laku pada bahan
akan berbeda terhadap cara pembebanan yang berbeda. Apakah menerima beban statik yang besarnya tetap atau berubah dengan lambat, atau beban dinamik dengan yang berubah-ubah atau beban kejut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Hooke dan elastisitas pada pegas. Berikut dengan contoh soal dan soalnya. Hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Rumus hukum Hooke di sini adalah F sama dengan K dikali X, yang dimana keterangannya F adalah gaya yang bekerja, satuannya yaitu Newton, dan K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Perlu diingat lagi teman-teman, F adalah gaya yang bekerja, K adalah konstanta pegas, X adalah pertambahan panjang pegas. Contoh soal. Suatu pegas memiliki konstanta 250 Newton per meter bila ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Berapakah pertambahan panjangnya? Kita selesaikan dengan cara yang diketahui. Kita lihat yang diketahui, K atau konstanta pegas sama dengan 250 Newton per meter dengan gaya kerjanya yaitu 10 Newton. Lalu kita cari yang ditanyanya itu adalah X. X itu pertambahan panjang pegas. Kita jawab menggunakan rumus F sama dengan K dikali X. Karena kita mencari X, maka kita pindah ruas K dikali X-nya ke kiri. Jadi K dikali X sama dengan F. Nah, karena kita mencari X, maka si K dipindah ruas ke kanan. Jadi bentuk rumusnya yaitu X sama dengan F per K atau F dibagi K. Kita masukkan nilainya. X sama dengan kita masukkan F, nilai F. Nilai F yaitu 10 Newton. Dan kita masukkan nilai dari K yaitu 250 Newton per meter. Jadi di sini X sama dengan 10 per 250 sama dengan 0,04 meter, atau kita ubah dengan bentuk cm yaitu X sama dengan 4 cm. Yang kedua di sini ada sebuah pegas bertambah panjang 10 cm ketika ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Maka berapakah besar konstanta pegas tersebut? Diketahui X sama dengan 10 cm. Lalu kita ubah bentuk dari cm itu ke meter, ke dalam bentuk meter. X sama dengan 0,1 meter. Nilai F sama dengan 20 Newton. Dan yang ditanya di sini adalah K atau konstanta pegasnya. Kita masukkan rumus yang tadi, F sama dengan K dikali X. Lalu kita pindah ruas K dikali X sama dengan F. Karena yang dicari adalah konstanta atau K, kita pindah ruaskan yang X ke sebelah kanan. Jadi X sama dengan F per X, atau K sama dengan F dibagi X. Kita masukkan nilainya, K sama dengan nilai F yaitu 20 Newton,
per nilai X yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Jadi K sama dengan 20 per 0,1. Lanjut, K sama dengan 20 per 0,1 itu sama dengan 1 per 10. Jadi 20 per 1 per 10 sama dengan 20 dikali 10. K sama dengan 200 Newton per meter. Ada contoh yang ketiga. Pegas dalam keadaan tergantung bebas. Ujung bawah digantungi beban dengan berat 500 gram. Konstanta pegas 100 Newton per meter dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berapakah pertambahan panjang pegas? Diketahui M sama dengan 500 gram. Kita ubah dari gram menjadi kilogram. Jadi M sama dengan 0,5 kilogram. K sama dengan 100 Newton per meter dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya di sini X. Kita menggunakan rumus yang tadi, F sama dengan K dikali X. Lalu pindah ruas. K dikali X sama dengan F. Karena yang ditanya X, kita pindah ruaskan K. Jadi X sama dengan F per K. Karena di sini F-nya belum ditemukan atau belum tertentukan, maka kita tentukan terlebih dahulu F-nya. Jadi kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali G. F sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan F sama dengan 5 Newton. Lanjut kita menentukan X. Karena F-nya sudah ditentukan, X sama dengan kita masukkan F per K-nya. Nilai F dan K-nya. X sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05 meter. Atau kita ubah menjadi cm, yaitu X sama dengan 5 cm. Lalu kita akan belajar tentang elastisitas pada pegas. Sini ada energi potensial pegas. Kita terangkan rumus yang dipakai di energi potensial pegas yaitu EP sama dengan 1 per 2K dikali delta X A kuadrat. Keterangannya di sini EP adalah energi potensial, di mana satuannya itu Joule atau J. Lalu K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Lalu ada susunan pegas, di mana susunan pegas ini ada dua macam, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Untuk susunan seri yang terdiri atas N buah pegas berlaku dengan rumus 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per Kn atau tidak tentu. Di sini juga ada contoh pegas dari susunan seri dan pegas dari susunan paralel. Bisa dilihat teman-teman. Lalu ada susunan paralel. Untuk susunan paralel yang terdiri atas N buah pegas berlaku, rumusnya yaitu K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn atau tak tentu, dan seterusnya. Sini ada soalnya
yaitu Asran N mempunyai 3 buah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, 150 Newton per meter, dan 300 Newton per meter. Berapakah konstanta ketiga pegas tersebut jika disusun seri dan disusun paralel? Diketahui, konstanta 1 sama dengan 100 Newton per meter, konstanta 2 sama dengan 150 Newton per meter, konstanta 3 sama dengan 300 Newton per meter. Ditanya, A yaitu KS sama dengan titik-titik dan B KP sama dengan titik-titik. Yang ditanya itu KS dan KP atau konstanta seri dan konstanta paralel. Lanjut, kita jawab konstanta pegas dengan susunan seri terlebih dahulu ada atau KS. Dengan rumus 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per Kn. Kita mulai 1 per KS sama dengan 1 per konstanta 1 yaitu 100 ditambah 1 per konstanta 2 yaitu 150 ditambah 1 per konstanta 3 yaitu 300. Di sini kita ambil 300 yang besar agar si konstantanya ini sama. Konstanta itu yang K1, K2 dan K3 ini sama karena di atas ini sudah sama satu semua. Dari rumusnya kita tinggal menyamakan yang bawahnya saja dengan cara kita ambil yang 300 ini, kita ambil yang dari 300, kita bagikan dan dikali. 300 dibagi 100 yaitu 3. 300 dibagi 100, 3 dikali 1 yaitu 3. Jadi kita masukkan 3 di bawah. 300 dibagi 152 dikali 1 yaitu 2. 300 kali 301 dikali 1 yaitu 1. 1 per KS sama dengan 3 per 300 plus 2 per 300 plus 1 per 300. Karena di sini sudah sama, jadi 1 per KS sama dengan 6 per 300. 6-nya itu hasil dari penjumlahan yang di atas ditambahin. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 1 yaitu 6. Lalu kita pindah ruas, 6-nya jadi 6 dikali KS sama dengan 300. Dan kita pindah ruas lagi, jadi KS sama dengan 300 per 6. Dibalik. Hasilnya yaitu KS sama dengan 50 Newton per meter. Jadi seperti itu. Lalu kita tentukan konstanta pegas dengan susunan paralel atau KP. Dengan rumus K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn. Konstanta pegas sama dengan 100 ditambah 150 ditambah 300. Ini nilai yang tadi, konstanta 1, konstanta 2, dan konstanta 3. Kita masukkan. Konstanta 1 100, konstanta 2 150, dan konstanta 3 yaitu 300. Maka kita jumlahkan ketiga-tiganya. 100 ditambah 150 ditambah 300, jadi semuanya totalnya yaitu 550 Newton per meter. Atau konstanta paralel sama dengan 550 Newton per meter. Lalu ada soal kedua. Untuk menarik sebuah pegas agar bertambah panjang dengan 0,25 meter dibutuhkan gaya sebesar 800 Newton. Tentukan konstanta pegas dan energi potensial pegas. Penyelesaian. Diketahui delta X sama dengan 0,25 meter dan F sama dengan 18 Newton. Yang ditanya di sini ada konstanta
sama dengan titik-titik, dan EP sama dengan titik-titik, atau elastisitas pegas. Di sini itu E besar. Kita tentukan yang konstanta pegas dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. Kita pindah ruas, K dikali delta X sama dengan F. Nah, yaitu jadi K sama dengan F per delta X, karena yang ditanya itu K, konstanta pegasnya. Kita tentukan konstanta pegasnya itu K sama dengan, masukkan nilai dari delta X, F dan delta X. Nilai dari F yaitu 18 dan delta X yaitu 0,25. Jadi K sama dengan 18 per 0,25. Lanjut, K sama dengan 18 per 0,25 sama dengan 1 per 4. Jadi 18 per 1 per 4 sama dengan 18 dikali 4. Begitu. K sama dengan 72 Newton per meter. Energi potensial EP atau efisien paralel atau pegas, efisien pegas, maaf, sama dengan 1 per 2K dikali delta X A kuadrat, sama dengan 1 per 2 dikali 72 dikali 0,25 kuadrat, sama dengan 36 dikali 0,0625, sama dengan 2,25 Joule atau J. Lalu saya akan menjelaskan tentang kekuatan bahan strength, regangan, tegangan, modulus Young atau modulus elastisitas. Kekuatan bahan strength, di mana ada regangan. Regangan diartikan sebagai perbandingan antara perubahan ukuran benda delta L terhadap ukuran semula LO. Rumusnya di sini adalah E kecil sama dengan delta L per LO. Keterangannya yaitu delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, LO adalah panjang mula-mula dengan satuan meter, dan E kecil sama dengan regangan. Catatan, perlu diingat teman-teman, regangan tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan dari dua besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Diingatkan lagi, regangan tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan dari dua besaran yang sama, yaitu besaran panjang. Kita lanjut. Ada soal di sini. Panjang kawat mula-mula adalah 60 cm. Kemudian kawat tersebut ditarik sehingga bertambah panjang 0,06 cm. Hitunglah regangan kawat. Diketahui LO sama dengan 60 cm, delta L sama dengan 0,06 cm, dan ditanya di sini E. Jawab. E sama dengan delta L per LO. Ini adalah rumusnya yang tadi, E sama dengan delta L per LO. E sama dengan 0,06 per 60. Hasil nilai dari delta L yaitu 0,06 dan nilai dari LO yaitu 60. Jadi E sama dengan 0,001. Lanjut. Ada tegangan. Jika pada suatu benda diberikan dua buah gaya sama besar dan berlawanan arah, maka pada benda tersebut akan timbul suatu keadaan yang disebut tegangan atau benda mengalami tegangan. Tegangan ini sering diartikan sebagai hasil bagi antara gaya F dengan luas penampang A dan dirumuskan sebagai berikut. Di sini rumusnya yaitu tegangan. Ini adalah simbol tegangan ya, yang bulat ini.
simbol tegangan yang dimana satuannya yaitu Newton per meter kuadrat. Tegangan sama dengan F dibagi A atau gaya dibagi luas penampang. F sama dengan gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Lanjut. Di sini ada soal. Sepotong kawat dengan luas penampang 5 mm kuadrat ditarik oleh pasangan gaya sebesar 6 Newton. Hitunglah tegangan kawat tersebut. Diketahui A sama dengan 5 mm kuadrat. Kita ubah jadi meter kuadrat, yaitu A sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Lalu ada F sama dengan 6 Newton. Dan ditanya di sini adalah tegangan. Jawab. Dengan rumus tegangan sama dengan F per A atau F dibagi A. Tegangan sama dengan 6 per 5 dikali 10 min 6. Tegangan sama dengan 6 per 5 dikali 1 per 10 pangkat min 6. Tegangan sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Di sini ada modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young diartikan sebagai perbandingan antara tegangan yang renggangan dan regangan yang dialami oleh bahan. Kita baca lagi, modulus Young diartikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan. Rumusnya di sini E sama dengan tegangan dibagi regangan, yaitu modulus Young. E sama dengan F per A dibagi delta L per LO. E sama dengan modulus Young, Newton per meter kuadrat, dan di sini ada tegangan, simbol tegangan Newton per meter kuadrat, dan E adalah regangan. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter, dan LO adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. Ada soal lagi. Sepotong kawat memiliki tegangan sebesar 1,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dengan regangan 0,001. Hitunglah besarannya modulus Young dari kawat tersebut. Diketahui tegangan sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. E sama dengan atau regangan sama dengan 0,001. Dan ditanya di sini E besar sama dengan titik-titik. Jawab. Dengan rumus E sama dengan tegangan dibagi regangan. Kita masukkan nilainya. E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 per 0,001. E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 3. E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 dikurangi min 3. E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 6 ditambah 3. E sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Lalu di sini saya akan menjelaskan sifat mekanik dalam ilmu teknik. Jadi yang saya ketahui itu sifat mekanik dalam ilmu teknik dan sifat mekanik dalam ilmu fisika. Jadi ada dua ya yang saya ketahui. Sifat mekanik dalam ilmu teknik
dan ada juga sifat mekanik dalam ilmu fisika. Saya akan jelaskan yang saya ketahui. Sifat mekanik adalah bagian penting dalam ilmu teknik. Sifat mekanik mencakup kekuatan, elastisitas, keuletan, kekerasan, dan kelelahan bahan. Pemahaman yang baik tentang sifat mekanik sangat diperlukan dalam perancangan struktur dan peralatan teknik. Dalam video ini, kita akan membahas sifat mekanik secara lebih mendalam. Di sini ada elastisitas bahan. Yang pertama adalah elastisitas bahan. Elastisitas bahan adalah kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberi beban. Modulus elastisitas merupakan ukuran elastisitas bahan dan dapat diukur dengan uji tarik atau uji tekan. Pemahaman tentang elastisitas bahan penting dalam perancangan struktur dan peralatan teknik. Lalu ada keuletan bahan. Keuletan bahan adalah kemampuan bahan untuk menahan beban yang berulang-ulang tanpa mengalami kerusakan. Keuletan bahan dapat diukur dengan uji kelelahan. Pemahaman tentang keuletan bahan penting dalam perancangan peralatan teknik yang mengalami beban berulang-ulang. Kekuatan bahan. Kekuatan bahan merupakan kemampuan bahan untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi permanen atau kerusakan. Kekuatan bahan dapat diukur dengan berbagai metode seperti uji tarik, uji tekan, dan uji lentur. Dalam perancangan struktur, kekuatan bahan sangat penting untuk menjamin keamanan dan keandalan struktur. Lalu ada kekerasan bahan. Kekerasan bahan adalah kemampuan bahan untuk mengalami penetrasi atau goresan. Kekerasan bahan dapat diukur dengan berbagai metode seperti uji kekerasan Brinell dan uji kekerasan Vickers. Pemahaman tentang kekerasan bahan penting dalam pemilihan bahan untuk peralatan teknik. Lalu ada kelelahan bahan. Kelelahan bahan adalah kerusakan yang terjadi pada bahan akibat beban yang berulang-ulang. Kelelahan bahan dapat diukur dengan uji kelelahan. Pemahaman tentang kelelahan bahan penting dalam perancangan peralatan teknik yang mengalami beban berulang-ulang. Lalu aplikasi sifat mekanik. Pemahaman tentang sifat mekanik sangat penting dalam perancangan struktur dan peralatan teknik. Contoh aplikasi sifat mekanik adalah perancangan jembatan, perancangan gedung, perancangan mesin, dan perancangan alat transportasi. Dengan memahami sifat mekanik bahan, kita dapat memilih bahan yang tepat dan merancang struktur atau peralatan yang aman dan andal. Lalu ada kesimpulan sifat mekanik dalam ilmu teknik. Di sini kesimpulannya. Sifat mekanik adalah dasar utama. Sifat mekanik adalah dasar utama dalam ilmu teknik. Pemahaman yang baik tentang sifat mekanik sangat penting dalam perancangan struktur dan peralatan teknik yang aman dan andal. Dalam video ini ada presentasi ini kita telah membahas kekuatan elastisitas, keuletan, kekerasan, dan kelelahan bahan serta aplikasinya dalam perancangan teknik. Ini dalam ilmu teknik. Lalu di sini ada sifat-sifat bahan teknik. Untuk dapat menggunakan bahan teknik dengan tepat, maka harus dikenali dengan baik sifat-sifat bahan teknik yang mungkin akan dipilih untuk dipergunakan. Sifat dapat ditinjau dari berbagai macam segi keilmuan. Misalnya,
ditinjau dari ilmu kimia, akan diperoleh sifat kimia dan lain-lain. Sifat bahan teknik ada beberapa, ada 6 di sini. Ya, ada fisik. Fisik terdiri dari density, makrostruktur, dan mikrostruktur. Lalu ada kimia yang terdiri dari acidity atau alkalinity. Lalu komposisi oksida atau senyawa. Lalu ada ketahanan korosi. Lanjut, ada thermal yang terdiri dari specific heat, expansion, dan conductivity. Lalu ada optik yang terdiri dari color, lalu light transmission, dan light reflection. Electric, conductivity. Mekanik terdiri dari strength, toughness, stiffness, elasticity atau plasticity, ductility atau breathlessness. Lalu ada wear resistant yang tadi kita jelaskan. Sifat bahan teknik. Tidak semua sifat perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan. Dalam dunia teknik mesin, biasanya sifat mekanik memegang peran sangat penting di samping beberapa sifat kimia, terutama sifat tahan korosi, sifat thermal, dan sifat fisik. Untuk komponen yang nantinya akan terkena panas, tentu sifat thermal menjadi penting. Specific heat, thermal conductivity, dan thermal expansion harus diperhitungkan. Struktur mikro perlu dipelajari secara khusus karena struktur mikro berkaitan erat dengan sifat-sifat lain seperti kekuatan, keuletan, dan sifat tahan korosi. Lalu kita jelaskan sifat mekanik dalam ilmu fisika. Sifat mekanik dalam ilmu fisika, di sini kita jelaskan sifat mekanik adalah sifat fisika yang menggambarkan perilaku benda saat dikenai gaya. Dalam ilmu fisika, sifat mekanik menjadi dasar untuk memahami prinsip-prinsip dasar mekanika. Pada presentasi ini atau video ini akan dibahas konsep dan penerapan sifat mekanik dalam ilmu fisika. Di sini ada hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum dasar dalam mekanika yang menjelaskan hubungan antara gerak dan gaya. Hukum ini terdiri dari 3 hukum yang masing-masing menjelaskan tentang keadaan diam, percepatan, dan aksi reaksi. Hukum Newton sangat penting dalam memahami sifat mekanik dalam ilmu fisika. Lalu ada gaya. Gaya adalah besaran vektor yang digunakan untuk menggambar pengaruh suatu benda. Kita baca lagi, gaya adalah besaran vektor yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh suatu benda terhadap benda lain. Gaya dapat diberikan oleh benda yang bersentuhan langsung maupun melalui medan gaya seperti gravitasi atau medan listrik. Pada presentasi ini atau video ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis gaya dan penerapannya dalam sifat mekanik. Lalu ada elastisitas. Elastisitas adalah sifat mekanik yang menggambarkan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Sifat ini sangat penting dalam memahami deformasi dan energi potensial elastis. Pada presentasi ini akan dijelaskan tentang konsep elastisitas dan penerapannya dalam sifat mekanik. Lalu ada tekanan. Tekanan adalah besaran skalar yang menggambarkan distribusi gaya pada suatu permukaan.
Tekanan dapat dihitung dari gaya dan luas permukaan yang dikenai gaya. Konsep tekanan sangat penting dalam memahami prinsip dasar hidrostatika dan penerapannya dalam sifat mekanik. Kesimpulannya dari sifat mekanik dalam ilmu fisika yaitu sifat mekanik dalam ilmu fisika adalah dasar untuk memahami prinsip-prinsip dasar mekanika. Konsep sifat mekanik seperti gaya, momentum, energi, dan tekanan sangat penting dalam memahami perilaku benda saat dikenai gaya. Dengan memahami konsep sifat mekanik, kita dapat menerapkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam mengucapkan atau dalam menerangkan materi ini. Karena saya masih belajar di sini dan kita sama-sama belajar, alangkah baiknya kita syukuri. Terima kasih teman-teman telah melihat video saya. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.